Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menandatangani aturan yang menghapus utang macet usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Pengungkapan kasus judi online yang menyeret pegawai Kementerian Komdiji membuat Menteri Komdiji yang baru dilantik, Mutia Hafid, mengambil sejumlah langkah. Salah satunya adalah menonaktifkan 11 pegawai Komdiji yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Mama. Selamat pagi, Rati. Apa kabar hari ini? Baju kita kembaran kayaknya. Merah-merah. Biar semangat pagi hari ini ya, karena sejumlah informasi yang juga menjadi perbincangan hangat di X nih ya, mengenai bagaimana judi online dan siapa sih backingan di belakangnya. Kayaknya nampaknya susah banget begitu ya. Menyeret-nyeret nama mantan Menkominfo yang sekarang juga masih menjadi menteri di kabinet Merah Putih, Budi Ari, yang diminta oleh netizen ikut diperiksa karena kan dulu dia menjadi menteri di Kominfo, di mana 11 dari pegawai Kominfo ini udah ditangkap. Nah, masa atasannya nggak tahu nih, kata netizen. Tapi kan Pak ex-menteri Kominfo kan sudah berkomentar juga. Saya yakin tidak ada hubungannya dengan hal tersebut. Nanti kita bahas lebih dalam di sesi dialog, tapi kita hadirkan dulu informasi yang pertama, pemirsa. Seorang bocah sekolah dasar, ini tepatnya di Jalan Raya Salembaran, ditabrak sebuah truk tanah di Jalan Raya Salembaran, Kecamatan Teluk Naga, Tangerang, Banten. Akibat kejadian tersebut, warga sekitar mengamuk menghancurkan truk pengangkut tanah tersebut. Tak hanya itu, puluhan truk tanah yang melintas bukan pada jam operasionalnya juga ikut dirusak warga. Bahkan satu truk dibakar warga. Diketahui kendaraan truk tanah sudah ditentukan oleh Peraturan Bupati Tangerang nomor 12 tahun 2022 tentang pembatasan jam operasional mobil barang pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Tangerang, yaitu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Warga sekitar mengatakan melonjaknya emosi warga bukan karena hanya kali ini saja, namun sudah berkali-kali terjadi hingga menimbulkan korban jiwa. Polisi pun dari Polres Metro Tangerang Kota yang tiba di lokasi berusaha melakukan mediasi terhadap warga, namun tidak menemukan solusi. Mobil Wakapolres pun menjadi amukan warga. Mereka meminta aparat pemerintah Kabupaten Tangerang mendengarkan dan menegakkan peraturan Perbub terkait larangan jam operasional kendaraan truk tanah. Sudah ditentukan jamnya, masih melanggar, akhirnya warga jadi marah. Tapi jangan main hakim sendiri ya, untuk warga ya, serahkan saja kepada pihak yang berwajib, yakni pihak kepolisian untuk mengurus secara tuntas. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang karyawati di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat nyaris jadi korban pembegalan di kawasan industri. Korban berhasil mempertahankan sepeda motornya setelah menabrakkan diri ke pintu gerbang sebuah pabrik. Ya, ini yang juga viral di media sosial nih pemirsa. Mungkin sudah melihat juga bagaimana rekaman kamera CCTV sebuah pabrik yang merekam detik-detik aksi pembegalan terhadap seorang karyawati yang baru saja pulang dari sekitar lokasi video ini ya. Jadi masih baru pulang bekerja. Kemudian dalam video ini juga memperlihatkan dua orang pelaku begal dengan senjata tajam mengejar dari korban. Saat tiba di lokasi kejadian, korban langsung memutar balik dan mengarahkan sepeda motornya menuju ke depan gerbang sebuah pabrik yang persis berada di lokasi kejadian. Karena memang saat itu kondisinya pintu gerbang tertutup, kemudian korban pun menabrak gerbang pabrik tersebut hingga terjatuh. Korban terus berusaha melawan sambil berteriak meminta tolong kepada orang di sekitar, yakni security dan juga karyawan pabrik yang ada di lokasi kejadian. Bersyukurnya
Ini akhirnya pelaku ini panik dan langsung melarikan diri sehingga korban pun selamat dari aksi pembegalan tersebut. Harap hati-hati ya untuk Anda khususnya perempuan, karena ternyata masih marak aksi pembegalan. Kita juga bergeser ke informasi selanjutnya. Seorang pelaku jambret ini ditangkap pemirsa oleh aparat tim Jatanras Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan usai menjambret seorang wanita yang ternyata sedang menggendong anaknya di Jalan Perintis Kemerdekaan Tamalan Rea, Kota Makassar. Petugas yang memperoleh informasi kalau pelaku berada di rumah istrinya di perumahan Kodam 3, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Pelaku yang dikenal licin ini kemudian ditangkap saat berada di belakang rumahnya. Polisi turut menyita barang bukti motor dan pakaian yang digunakan dalam melakukan penjambretan. Dari pengakuannya, dia setidaknya melakukan aksinya sebanyak 2 kali di wilayah Tamalan Rea dan 3 lainnya di wilayah Manggala, Kota Makassar. Informasi pilihan berikutnya, pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan pelaku curanmor yang dilakukan aparat kepolisian di kawasan Mer Jalan Insinyur Soekarno, Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, beginilah aksi kejar-kejaran antara petugas kepolisian saat hendak menyergap 2 pelaku curanmor. Meski berupaya melarikan diri, namun salah seorang pelaku bernama Jamal ini berhasil ditangkap setelah terkena tembakan dari petugas pada bagian kakinya, sedangkan pelaku lainnya, yakni berinisial PR, berhasil kabur. Sebelumnya, kedua pelaku melakukan pencurian sepeda motor, tepatnya di Jalan Asem Payung, Surabaya, Jawa Timur, dan aksi keduanya diketahui petugas saat sedang patroli sehingga terjadi aksi kejar-kejaran. Saat ini pemirsa, petugas terus memburu pelaku berinisial PR yang lolos dari pengejaran. Sementara untuk tersangka Jamal yang sudah diamankan saat ini terus didalami dan juga akan menjalani proses hukum selanjutnya. Pemirsa, aparat kepolisian meringkus 4 komplotan pencurian motor spesialis ini di Indekos di Kota Bengkulu, dan 3 pelaku terpaksa ditembak karena melawan petugas dan 1 pelaku lainnya langsung digiring ke Polsek Ratu Agung. Komplotan pencurian ini sedikitnya telah beraksi di 40 tempat berbeda di Kota Bengkulu. Sebelum ditangkap, komplotan ini terakhir menjalankan aksinya di salah satu rumah indekos di kawasan Jalan Sumatera, Kelurahan Sukamerindu pada 21 Oktober lalu. Dari penangkapan ini, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 5 unit sepeda motor. Saat ini, keempat pelaku masih menjalani pemeriksaan. Atas perbuatannya, keempat pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian. Informasi lainnya, pemirsa, terduga teroris ditangkap oleh tim Densus 88 anti teror di Desa Kebon Batun, Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Ketua RT setempat yang mendampingi aparat melakukan penggeledahan menyatakan bahwa tim melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang milik terduga pelaku, yakni seperti sejumlah buku dan juga keterangan yang bertuliskan JAD. Pihak desa meminta warga untuk tidak panik dan tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Penangkapan terduga teroris di Kabupaten Demak ini merupakan bagian dari operasi tim Densus 88 anti teror yang melakukan penangkapan terduga teroris yang tinggal di tempat lainnya, yaitu di Kota Solo dan juga Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Pemirsa, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita hadirkan sejumlah kabar menarik, diantaranya Presiden RI Prabowo Subianto dan juga jajaran Menteri Kabinet Merah Putih menghadiri rapat koordinasi nasional penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sentul International Convention Center. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini kan
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri rapat koordinasi nasional Rakornas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah di Sentul International Convention Center, Sentul Bogor, Jawa Barat. Rakornas ini bertujuan untuk memberikan arahan pada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda dalam rangka implementasi Asta Cita pemerintahan Prabowo Gibran dalam jangka 5 tahun ke depan. Acara telah dibuka oleh sejumlah menteri seperti Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan sejumlah jajaran menteri lainnya. Presiden Prabowo mengapresiasi acara ini dan menyebut bahwa ini merupakan momen pertama dirinya berbicara dengan seluruh pejabat di Indonesia. Saya sangat menghargai langkah ini karena ini bisa dikatakan adalah kesempatan pertama saya untuk bicara dengan seluruh pengambil keputusan di Republik kita. Saya kira ini adalah suatu momen yang sangat bermanfaat, sangat strategik. Pertemuan ini dihadiri oleh kepala daerah seperti gubernur, bupati, kepala dinas, panglima Kodam Pangdam, serta Kapolda dari seluruh wilayah di Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kami masih memiliki informasi menarik di Apa Kabar Indonesia Pagi, di mana Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada jajaran menterinya sebelum lawatannya ke luar negeri. Ya, Prabowo menegaskan agar para menterinya dapat berkomunikasi secara aktif dan terbuka selama ia berada di luar negeri. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepada jajaran menteri dan pejabat lainnya mengenai pentingnya komunikasi secara aktif dan terbuka selama ia berada di luar negeri. Prabowo menyampaikan pengarahan tersebut terkait rencana kunjungannya ke sejumlah negara dalam sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Dan saya juga menyampaikan ke saudara, jangan ragu-ragu kalau ada masalah apapun. Kalau saudara sudah menyampaikan ke Menko, tapi saudara masih ingin suatu kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya, juga jangan juga ragu-ragu untuk telepon saya terbuka. Saudara-saudara boleh telepon langsung, ya. Kita silakan gunakan teknologi, ya. Tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telepon, ya kan? Ini zaman modern ini banyak telinga yang ingin dengar, ya kan? Jadi, tapi kalau saudara ingin menyampaikan hal-hal yang penting, silakan, ya. Saya membuka pintu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerja kolegial di dalam kabinet untuk mencapai tujuan bersama bagi kesejahteraan rakyat. Ia berharap agar hubungan antar lembaga di pemerintahannya dapat dijalankan dengan semangat kesetaraan dan menjauhkan diri dari pola komunikasi yang protokoler dan feodal. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar, mengumumkan susunan lengkap kepengurusan dari Partai Golkar untuk periode 2024 hingga 2029. Berlangsung di kantor DPP Partai Golkar Jakarta, petang kemarin Bahlil Lahadalia membacakan sekitar 150 nama yang menjadi pengurus DPP Partai Golkar. Bahlil memastikan pemilihan para pengurus ini sudah atas dasar pertimbangan berbagai aspek, antara lain regenerasi, kaderisasi, maupun aspek kelaziman. Salah satu nama yang disebutkan adalah politisi senior Abu Rizal Bakri yang menjadi Ketua Dewan Kehormatan. Selain itu, Bahlil juga menetapkan 9 orang sebagai Wakil Ketua Umum.
susunan pengurus lengkap DPP Partai Golkar periode 2024-2029 sebagai berikut. Yang pertama, saya sendiri sebagai Ketua Umum Bahlil Dahlia. Yang kedua, Wakil Ketua Umum Pak Kahar Muzakir. Pak Kahar mana ya? Oh, ada Pak Kahar. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian. Kemudian Pak Bambang Susatyo, Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga. Yang berikut Pak Adis Kadir, Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik 1. Yang berikut Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera. Yang keenam Pak Wihaji, Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Kalimantan. Yang ketujuh Pak Aceh Hasan Sadli, Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral 1. Yang berikut Pak Idrus Marham, Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik 2. Yang berikut adalah Ibu Mutia Hafid, Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral 2. Dan saudara saya Pak Immanuel Melkiades Lakalena, Wakil Ketua Umum Pemenangan Wilayah Indonesia Timur. Ya pemirsa, kami akan kembali dengan bahasan menarik lainnya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Namun usai jeda, diantaranya adalah kabar mengenai 4 orang warga di Jambi yang tewas di dalam sumur yang diduga terhirup gas beracun. Kabarnya akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, mobil yang ditumpangi calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution dilempar batu oleh sekelompok orang tak dikenal. Insiden itu terjadi pasca debat kedua pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Seperti inilah suasana keributan yang terjadi di luar lokasi debat kedua Pilgub Sumatera Utara di depan Hotel Santika, Kota Medan. Sorak-sorai antar pendukung serta aksi saling lempar botol air mineral tak terelakkan antara kedua pendukung pasangan calon gubernur itu. Suasana makin panas saat Cagup Sumatera Utara nomor 1 Bobi Nasution akan meninggalkan lokasi debat. Mobil yang ditumpangi Bobi tiba-tiba dilempar batu oleh orang tak dikenal dari kerumunan massa. Beruntung kericuhan dapat segera diatasi oleh polisi yang bertugas. Mobil yang ditumpangi Bobi pun dapat dikawal oleh petugas keluar dari lokasi. Tidak ada yang terluka dalam peristiwa pelemparan itu. Namun atas peristiwa itu, tim hukum Bobi Surya pun berencana melaporkan hal ini ke Polrestabes Medan. Sementara itu, pemirsa, calon Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi merespon perihal pelemparan botol air mineral di bagian wajah seusai debat publik kedua Pilgub Sumut. Dirinya mengaku memang terkena lemparan botol air mineral. Gubernur Sumatera Utara calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Rahmayadi terkena lemparan botol air mineral di bagian wajah selepas acara debat publik kedua Sumatera Utara pada Rabu malam. Wajahnya terkena lemparan botol air ketika ia bersama rombongan menuju mobil meninggalkan lokasi debat. Menanggapi hal itu, Edi Rahmayadi mengaku memang terkena lemparan botol air, namun ia menambahkan peristiwa ini adalah hal yang perlu pihaknya perbaiki. Sementara kuasa hukum tim pemenangan Edi Rahmayadi membenarkan bahwa peristiwa tersebut. Mereka pun meminta pihak kepolisian untuk dapat mengusut tuntas kasus ini. Baik, kita bergeser ke Pilkada Jakarta, pemirsa. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta kian gencar mengunjungi warga menjelang pencoblosan Pilkada serentak yang akan digelar pada tanggal 27 November 2024. Mereka datang untuk belajar masalah dan juga memaparkan visi misi jika terpilih nanti sebagai Gubernur dan juga Wakil Gubernur Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil hadir sekaligus berdialog di acara Rakerda Real Estate Indonesia DKI Jakarta 2024 yang membahas soal perencanaan, penataan perumahan, permukiman, dan real estate di Jakarta. Dalam penyampaiannya, RK selaku calon gubernur menyatakan dukungan dan komitmennya dengan memaparkan visi misi
program kerja di bidang perumahan, permukiman, dan real estate. Ia ingin Jakarta menuju kota global berkelanjutan. Ridwan Kamil hadir sebagai pembicara yang juga seorang arsitek yang menginginkan warga Jakarta berinvestasi di Jakarta dengan memperbaiki properti di Jakarta ke depannya. Cagup Independen nomor urut 2 Dharma Pongrekun belusukan ke daerah Cililitan, Jakarta Timur. Dharma berdialog menyapa sekaligus berbelanja masalah dari warga setempat. Kali ini Dharma juga berkesempatan mengunjungi pabrik UMKM tempe dan tahu di wilayah Cililitan. Selain melihat langsung tempat pembuatan tempe dan juga tahu, Dharma juga memaparkan visi-misi dan juga program unggulan paslon nomor urut 2, yakni salah satunya adalah Tim Ekonomi Adab. Program Tim Ekonomi Adab akan membantu UMKM daerah Cililitan, perkampungan padat, dan kali ini akan dinormalisasi agar tidak lagi terjadi banjir. Kita bergeser ke paslon nomor urut 3. Calon Wakil Gubernur nomor urut 3, Rano Karno, menghadiri Maulid Nabi di kawasan Jakarta Selatan. Rano Karno atau Bang Dul ini tiba disambut antusias oleh emak-emak yang mengikuti perayaan Maulid Nabi. Bang Dul juga berkesempatan memberikan sambutan dalam acara tersebut. Dul menyatakan bersyukur bisa bermaulid pada hari kemarin. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Seorang pelajar SMA menjadi korban penyiraman air keras yang dilakukan oleh 3 pelajar lain di Cakung, Jakarta Timur. Pemirsa, MF, pelajar berusia 16 tahun, matanya nyaris buta usai disiram air keras oleh 3 orang pelajar lainnya saat berpapasan sepeda motor di Jalan Raya Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Hingga kini korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Saat itu korban bersama 2 rekannya ini pulang sekolah dan juga tengah berboncengan. Namun saat berpapasan dengan 3 pelaku yang juga berboncengan, korban tiba-tiba saja disiram air keras. Selanjutnya para pelaku berinisial AFY, FS dan juga FTI kabur hingga ketiganya akhirnya bisa ditangkap oleh polisi. 1 pelaku ditahan sedangkan 2 pelaku lainnya dititipkan di panti rehabilitasi anak lantaran masih di bawah umur. Dan menurut keterangan pihak kepolisian, dalam aksinya para pelaku ini mengincar korban secara acak, yakni dengan tujuan untuk mencari jati diri, serta agar ditakuti oleh kelompok pelajar lainnya. Dari Jakarta kita ajak pemirsa ke wilayah Blitar, Jawa Timur. Ini warga dihebohkan dengan munculnya lubang sedalam 50 meter lebih yang membuat air sungai Dauhan ini menjadi surut. Kemunculan lubang ini membuat warga cemas karena dikhawatirkan dapat memicu terjadinya bencana seperti tanah bergerak hingga tanah longsor. Menurut warga, lubang tersebut pertama kali ditemukan pada 1 November lalu. Warga curiga ketika hujan deras namun air sungai justru menjadi surut akibat masuk ke lubang. Atas fenomena ini, BPBD setempat telah melaporkannya ke Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG untuk menindaklanjuti dan meneliti temuan tersebut. Selanjutnya informasi dari Jambi, pemirsa, 4 orang warga di Jambi tewas di dalam sumur diduga terhirup gas beracun. 2 orang yang tewas adalah penggali sumur yang merupakan bapak dan anak, sedangkan 2 orang lainnya adalah pelajar. Menggunakan perlengkapan oksigen, petugas penyelamat Basarnas ini mengangkat satu persatu korban dari dalam sumur. Korban pertama yakni Yoga dan kedua Arya merupakan pelajar SMA 1 Muaro Jambi, sementara korban ketiga Agung dan juga korban keempat Tomo sebagai penggali sumur. Kejadian ini bermula pemirsa saat korban Tomo yang berprofesi sebagai penggali sumur ini tiba-tiba minta tolong berteriak keras dari dalam sumur. Hal ini membuat korban Agung langsung turun dan memberikan bantuan, namun keduanya pun tidak bergerak.
Mengetahui kejadian tersebut, keluarga korban yakni Arya yang merupakan anak korban Tomo bersama dengan temannya yakni Yoga datang ke lokasi kejadian. Mereka pun berusaha membantu, namun kedua korban juga terperangkap ke dalam sumur 6 meter. Baik, untuk mengetahui mengenai informasi ini kita akan bergabung dengan Bapak Ada Sudarsa, Kepala Kantor SAR Jambi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ada. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ya Pak, apakah memang sudah diketahui sebenarnya apa yang menjadi penyebab dari para korban ini meninggal dunia di dalam sumur tersebut, Pak? Baik, terima kasih, Mbak. Seperti kita ketahui kemarin, tanggal 7 November 2024 telah terjadi kondisi membahayakan manusia terhadap 4 orang, yang sedang 2 orang yang sedang menggali sumur. Namun perkiraan kita diduga sumur tersebut mengandung gas beracun. Dikarenakan efeknya itu sangat cepat sekali. Dalam hitungan menit saja korban itu sudah langsung pingsan. Jadi perkiraan kita memang ada gas beracunnya. Begitu, Mbak. Iya Pak Sudarsa, lalu saat ini kondisi terkini di lokasi ini seperti apa Pak? Apakah warga saat ini sudah diamankan semua atau lokasi tersebut sudah diamankan Pak? Kita kemarin fokus dengan evakuasi korban aja, tapi memang kita juga berkoordinasi dengan instansi-instansi lain dalam SAR gabungan, baik itu dari kepolisian maupun dari TNI. Jadi untuk lokasi tersebut sudah diamankan oleh pihak berwajib. Ya, Pak Sudarsa, kalau melihat lokasi dari sumur tersebut yang diduga para korban ini tewas karena menghirup gas beracun, ini sebenarnya lokasi apa sih Pak? Apakah memang sebelumnya tidak ada warga sekitar yang juga pernah menggali sumur di situ? Mbak, itu merupakan perumahan, jadi saya kira itu perumahan sudah cukup ramai di daerah tersebut, karena memang mayoritas perumahan tersebut menggunakan sumur. Jadi memang gas beracun ini akan muncul sewaktu-waktu, Mbak. Seandainya itu sumur sudah terlalu lama juga bisa jadi akan menimbulkan diduga tadi gas beracun, sehingga mereka tidak mengetahui hal tersebut. Mereka melaksanakan pembersihan, pengurasan sumur tersebut, ya bertampaknya seperti kejadian kemarin itu, Mbak. Iya Pak Sudarsa, sebenarnya dari mana sumber gas beracun ini Pak? Untuk hal tersebut kita kurang mengetahui, Pak. Mungkin instansi terkait yang bisa mengetahui, karena kami fokusnya di evakuasi. Tapi hal-hal tersebut bisa kita ketahui sepertinya, karena sekarang ini banyak peralatan-peralatan yang bisa untuk mengecekkan lokasi-lokasi di mana ada gas beracun. Jadi semestinya bisa diuji atau dites sama peralatan tersebut. Karena kita sendiri ada mempunyai alat tes detektor untuk gas beracunnya, Mbak. Oke, baik. Jadi proses evakuasi juga sudah dilakukan. Semoga juga ada himbauan dari SAR Jambi ya Pak kepada warga sekitar agar kejadian ini tidak terulang lagi. Terima kasih banyak Bapak Ada Sudarsa, Kepala Kantor SAR Jambi yang sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Ya pemirsa, kami akan segera kembali dengan perbincangan bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman terkait Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menandatangani aturan yang menghapus utang macet usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan serta kelautan serta sejumlah UMKM lainnya. Tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani aturan yang menghapus utang macet usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan juga perikanan dan juga kelautan serta UMKM lainnya. Prabowo menegaskan aturan ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap para pelaku UMKM di bidang pangan yang penting bagi negara. Presiden dalam mengeluarkan aturan ini telah banyak mendengar aspirasi dari berbagai kelompok tani, nelayan hingga pelaku UMKM yang mengeluhkan terhambatnya usaha dan juga pekerjaan mereka atas piutang macet di bank.
Dengan keberpihakan pemerintah terhadap petani, nelayan hingga UMKM ini, Prabowo berharap para pelaku usaha kecil bidang pangan dapat terus bekerja dan melanjutkan usaha mereka. Saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024, tanggal 5 November 2024, tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita, para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting. Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara. Lalu bagaimana kemudian nanti implementasi dari kebijakan ini dan bagaimana kebijakan ini diharapkan dapat mendorong sektor perekonomian kita? Kita akan tanya langsung kepada Menteri UMKM yang sudah bergabung bersama kami via Zoom, Bapak Maman Abdurrahman. Selamat pagi Pak Menteri. Selamat pagi Mbak, sehat selalu ya, Pak Menteri, sukses kita buat ingin semuanya. Baik, terima kasih waktunya Pak Menteri. Ya Pak Menteri, kita ingin tahu apa sebenarnya alasan utama dari kebijakan ini Pak Menteri? Gimana Mbak, putus-putus Mbak? Ya, Presiden Prabowo Subianto sudah mengesahkan untuk menghapus utang UMKM. Nah, apa sebenarnya alasan utama dari dikeluarkannya kebijakan ini Pak Menteri, dan bagaimana kebijakan ini diharapkan dapat mendorong sektor perekonomian di Indonesia? Terima kasih Mbak pertanyaannya, dan terima kasih banyak buat TV One yang sudah mau mengundang kami untuk memperjelas dan menyampaikan ya. Saya harus sampaikan begini, kurang lebih 10 tahun terakhir ada plus minus ya, ada kurang lebih sekitar 1 juta pelaku UMKM di Indonesia. Lalu ada beberapa koperasi simpan pinjam dari sektor pertanian, sektor perikanan, lalu ada pelaku-pelaku UMKM dari yang bergerak di bidang pertanian, di bidang perikanan, nelayan, petani, dan segala macamnya. Kurang lebih ada 1 jutaan lebih plus minus. Yang pelaku UMKM-nya juga dari 1 jutaan itu bergerak di macam-macam. Ada yang punya piutang di bank itu sekitar 10 juta, 5 juta, 100 juta, maksimal pokoknya untuk individu itu kurang lebih 300 juta, lalu untuk badan usaha maksimal di 500 juta. Selama kurang lebih 10 tahun terakhir, mereka-mereka rata-rata yang di daerahnya terkena bencana COVID, terkena bencana alam, gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya, yang memang sudah masuk dalam daftar buku hapus utang di bank himbara kita. Nah, dampak dari situasi ini, mereka betul-betul terkena blacklist, tidak bisa memutihkan kembali. Karena kondisinya mereka betul-betul sudah nggak punya kemampuan, dan akhirnya sebagian besar para pelaku-pelaku UMKM, petani dan nelayan ini pada saat mereka untuk hidup kembali atau membuat usaha kembali, ya mereka, karena ini kan ada sistem kan di bank, sistem di bank kita yang memang kalau orang sudah masuk dalam daftar list tersebut, mereka sudah nggak bisa lagi mengajukan peminjaman modal di bank-bank lainnya. Nah, dan di satu sisi pun pihak bank butuh payung hukum untuk menghapus hutang piutang mereka. Artinya apa? Pihak bank sebetulnya secara de facto sudah setuju sebenarnya untuk menghapus piutang mereka di bank himbara kita. Nah,
kehadiran Pak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia, beliau menyiapkan payung hukum agar kedua belah pihak, baik pihak bank dan pelaku UMKM, itu bisa diputihkan kembali. Dan setelah ini mereka bisa memulai hidupnya lagi untuk mencari pembiayaan baik itu di bank formal, bank himbara kita maupun di bank lainnya. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Itu tujuannya atau landasan dari akhirnya adanya pemutihan begitu ya, atau penghapusan dari piutang dari UMKM. Tapi begini Pak Menteri, kalau melihat syaratnya cukup banyak, kenapa cukup banyak ada syarat yang akhirnya membatasi UMKM mana saja yang bisa mendapatkan pemutihan ini, dan bagaimana juga dari pihak kementerian ini untuk nantinya mengantisipasi tidak terjadi moral hazard, dalam arti bagaimana masalah kredit macet ini tidak terulang kembali di UMKM yang sama yang sudah mendapatkan pemutihan ini, Pak? Maka dari itu, kan di situ disebutkan kriterianya bagi para pelaku UMKM yang memang sudah terkena, yang selama kurang lebih 10 tahun ini mereka terkena bencana alam dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ini memang saya harus luruskan. Saya setuju sekali tadi pertanyaan Mbak terkait mengenai moral hazard gitu ya. Kita juga nggak mau dari Kementerian UMKM kebijakan ini membuat para pelaku-pelaku UMKM yang lainnya itu membuat ada indikasi seakan-akan memudahkan ataupun memanfaatkan momentum ini. Makanya kita harus luruskan bahwa ini dialokasikan untuk mereka yang memang masuk dalam daftar list penghapus bukuan, itu memang sudah ada. Jadi sebetulnya simpel aja, ini sederhana aja. Di Bank Himbara kita tuh sudah ada daftar list penghapus bukuan pelaku-pelaku UMKM yang memang bank sudah tahu secara detail mereka-mereka yang memang betul-betul sudah nggak memiliki kemampuan lagi, Mbak. Jadi artinya ini sebetulnya tidak akan ada potensi bias kemana-mana karena bank sudah punya list itu. Jadi yang dibutuhkan oleh bank hanya payung hukum agar mereka bisa betul-betul memutihkan kembali. Hanya itu aja kok. Nah, di sisi lain kan ini memang diperlukan, dan Pak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia, beliau kan pendekatannya adalah ekonomi kerakyatan. Jadi semua ruang atau kesempatan yang memang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengeluarkan sebuah kebijakan agar ada affirmative action, keberpihakan sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia dalam proses perjalanan ekonomi kita, akan diberikan kesempatan itu sebesar-besarnya oleh Pak Prabowo. Baik Pak Menteri, kita juga ingin tahu, ini kan penghapusan utang macet dari UMKM ini tidak menggunakan anggaran APBN tapi langsung pemutihan di bank. Nah, bagaimana dampak dari kebijakan ini terhadap kesehatan lembaga keuangan atau bank yang selama ini memberikan pinjaman kepada UMKM, Pak? Oh, ini bagus sekali nih pertanyaannya Mbak ini. Ini sebetulnya pertanyaan yang ditujukan untuk pihak bank dan para investor-investor perbankan kita. Tanpa mengambil wewenangnya teman-teman bank, tapi saya mencoba mengklarifikasi. Ini tidak mengganggu keuangan bank sama sekali, karena memang ini sudah masuk dalam daftar list penghapusan piutang di bank. Artinya dalam konteks prospek ke depan, bank sama sekali sudah memperhitungkan dan masuk dalam perencanaan keuangan internal bank mereka masing-masing. Jadi ini sama sekali tidak mengganggu keuangan bank sama sekali. Yang memang bank sendiri sebetulnya sudah punya perencanaan untuk menghapus ini di dalam sistem mereka. Cuman mereka tidak punya payung hukum, akhirnya macet ini kan. Jadi seperti maju kena mundur kena gitu. Di satu sisi kita juga prihatin dengan teman-teman pelaku UMKM yang mereka sebetulnya juga ingin memulai hidupnya kembali untuk berusaha kembali. Tetapi mereka tercatat dalam daftar list yang memang tidak bisa meminjam. Lalu di sisi lain pihak bank juga sebetulnya ingin membantu, tetapi tidak punya payung hukum. Nah, oleh karena itu dikeluarkanlah PP ini oleh Pak Prabowo sebagai sebuah bentuk keberpihakan dan kepedulian
secara simbolik yang ditunjukkan oleh Pak Presiden kepada saudara-saudara kita di seluruh Indonesia, pelaku-pelaku UMKM yang memang betul-betul memerlukan dan membutuhkan support dari pemerintah, karena mereka sudah betul-betul tidak mampu berusaha. Baik Pak Menteri. Oke, jadi memang tadi Pak Menteri menjelaskan tidak akan ada dampak negatif terhadap stabilitas keuangan dari bank-bank himbara begitu ya. Pak Menteri, ini akan dimulai kapan dan mekanismenya seperti apa? Apakah memang ada juknisnya atau nantinya ada peraturan-peraturan turunan dari PP tersebut, Pak? Terhitung pada saat PP ini sudah dikeluarkan dan ditandatangan, berarti sudah berlaku dan berjalan, Mbak. Dan ini by system kok, Mbak. Jadi di bank itu memang sudah ada list kurang lebih 1 juta pelaku UMKM, ada kurang lebih sekitar 80 ribuan petani, lembaga koperasi petani. Jadi sudah ada listnya kok, itu plus minus kurang lebih sekitar 1 juta ya, plus minus ya. Jadi pada saat PP ini keluar, pihak bank secara otomatis dia langsung berjalan sistem di internal mereka. Lalu bagaimana dengan keberlanjutan kebijakan ini ke depannya, Pak? Apakah ada rencana untuk memberikan bantuan finansial atau memudahkan akses permodalan bagi UMKM yang sudah dihapuskan utang macetnya ini, Pak Menteri? Oke, pertanyaan yang bagus dari Mbak, tapi saya harus tambahkan, secara prinsip kami dari Kementerian UMKM mewakili pemerintah, kontribusi ataupun bantuan kemudahan untuk mengakses permodalan dan pembiayaan tidak hanya sekedar nanti kita berikan kepada mereka yang baru dihapuskan utangnya, tetapi itu adalah bagian dari kewajiban pemerintah untuk memberikan akses kemudahan permodalan kepada seluruh pelaku UMKM di Republik Indonesia ini. Kita sekarang punya kurang lebih 60 juta sampai 65 juta pelaku UMKM yang mayoritas bergerak di sektor mikro. Ada tugas yang diberikan kepada, diamanahkan kepada saya selaku Menteri UMKM oleh Pak Presiden untuk membuat para pelaku-pelaku UMKM kita itu tumbuh ke atas. Kalau kita lihat sekarang 10 tahun terakhir di era pemerintahan Pak Jokowi, beliau berhasil mampu melahirkan pelaku-pelaku UMKM di seluruh Indonesia ini. Yang menyebar ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang. Nah, tugas kami sekarang adalah pelaku-pelaku UMKM yang sudah lahir ini, bagaimana caranya kita tumbuhkan ke atas. Nah, inilah tugas kami. Salah satunya tadi yang ditanyakan oleh Mbak adalah bagaimana memberikan akses kemudahan untuk mendapatkan permodalan-permodalan yang tentunya dengan bunga yang terjangkau. Nah, sekarang pemerintah sudah punya subsidi KUR yang kurang lebih, kalau kita lihat bunga aslinya kurang lebih sekitar 14-16%, disubsidi oleh pemerintah dari angka 8-10%, yang alhamdulillah rata-rata para pelaku UMKM dia mendapatkan bunga pinjaman kurang lebih sekitar 5-6%. Nah, ini adalah salah satu tools kontribusi keberpihakan kita untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan di para pelaku-pelaku UMKM dan agar ada kehadiran pemerintah di dalam tumbuh kembangnya usaha mereka di daerah mereka masing-masing. Baik, semoga harapannya dengan ada PP nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan dari utang UMKM ini nantinya pasti ada pengawasan yang lebih ketat, transparansi, akuntabilitasi agar memang PP ini dapat berjalan dengan lancar, nantinya juga ujung-ujungnya mendorong perekonomian Indonesia. Terima kasih banyak Pak Menteri Maman Abdurrahman sudah bergabung pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Kita masih akan kembali usai jeda nanti dengan perbincangan yang lebih menarik. Ini masih soal judi online, gak ada habis-habisnya bahas judi online. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Awal November ini, Polda Metro Jaya mengungkap kasus judi online yang melibatkan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Polisi telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan wewenang untuk menutup situs judi online yang menyeret pegawai Kementerian Komdigi.
Dari 15 tersangka, 11 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi dan 3 diantaranya berperan sebagai pengendali operasional kantor satelit. Salah seorang tersangka berinisial AK yang berperan sebagai pengendali operasional kantor satelit pernah mengikuti seleksi penerimaan calon tenaga teknis di Komdigi pada tahun 2023 dan dinyatakan tidak lolos seleksi. Namun AK tetap dipekerjakan karena ada SOP baru yang diterapkan. Polda Metro Jaya telah menggeledah ruko 3 lantai di Bekasi, Jawa Barat yang dijadikan kantor satelit. Pengungkapan kasus judi online yang menyeret pegawai Kementerian Komdigi membuat Menteri Komdigi yang baru dilantik Mutia Hafid mengambil sejumlah langkah. Salah satunya adalah menonaktifkan 11 pegawai Komdigi yang terlibat. Mutia pun menegaskan komitmennya memberantas judi online sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini pendalaman terhadap kasus ini terus berlanjut. Penyidik terus menelusuri peran masing-masing tersangka, termasuk mengungkap aliran dana hasil praktik judi online ini. Tim TV One mengabarkan. Nampaknya perbincangan mengenai judi online tidak sampai kemarin, tapi hari ini juga cukup banyak begitu ya di beberapa platform media sosial yang masih terus membahas mengenai judi online, bahkan beberapa orang yang dianggap menjadi backing begitu peredaran dari judi online di Indonesia. Nama-nama mulai muncul nih di sosial media. Nama-nama mulai muncul, bahkan nama-nama juga petinggi negara juga mulai muncul ini ya. Kita akan bahas tuntas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Sudah ada Mas Rizal Nova Mujahid, lead analis Drone Emprit. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Nova. Kemudian juga sudah ada Bang Henry Satrio, analis politik. Selamat pagi Mas Hensat. Selamat pagi. Kemudian juga ada di sambungan Zoom Bapak M. Nasir Konga, Ketua Tim Humas PPATK. Selamat pagi Pak Nasir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Malam, Mbak Rati. Pagi. Sebelum kita mendalami kepada narasumber, kita lihat dulu bagaimana gambaran mengenai judi online yang ada di Indonesia. Kita hadirkan dulu, boleh mungkin para produser menghadirkan di layar kaca agar pemirsa juga bisa melihat sebenarnya sejauh mana nih judi seberapa online besar begitu ya adanya judi online di Indonesia. Bahkan kabarnya kalau dari menurut Pak Presiden ini merugikan negara sampai dengan 900 triliun rupiah. Ini transaksi dari 2023 sampai Maret 2024 sebesar 600 triliun rupiah. Sementara di Januari sampai Maret 2024 itu 100 triliun. Juni kita lihat rekening yang diblokir pemerintah yang aktif dalam judi online ini 5.364 rekening. Ini udah banyak yang diblokir, tapi masih saja ternyata juga selama Juli sampai dengan Juli 2023 sampai dengan Mei 2024 ada 1 juta, lebih dari 1.900.000 situs diblokir. Sudah diblokir masih aja. Nah, ini juga ada pemain yang teridentifikasi, yakni 32,2 juta orang yang ada di Indonesia. Dari 270 juta rakyat Indonesia, ternyata 32 jutanya main judi online. Nah, ini 3,2 juta pemain ini bermain di atas 100.000. Jadi ini cukup kecil sebenarnya ya, bisa dijangkau oleh masyarakat. Ya, karena kabarnya untuk judi online ini hanya membutuhkan uang 10.000. Gimana masyarakat akhirnya nggak tergiur begitu ya. Ini perceraian, ini mungkin dampak-dampak jangka panjangnya. Ada perceraian akibat judi online, kemudian kenaikannya tuh kurang lebih 142,59% dibandingkan tahun 2020. Ada 7.000 transaksi anggota DPR RI dan juga sekjen DPR yang terlibat judi online dan 63.000 transaksi anggota DPR dan juga DPRD se-Indonesia. Ini bukan main-main, ternyata yang menggambarkan kepada kita bahwa sebegitu mengerikannya judi online di Indonesia. Tidak hanya masyarakat menegak ke bawah, bahkan sampai juga tadi dikatakan anggota DPR, DPRD. Banyak sekali juga oknum dari DPR, pemerintahan, berarti politisi ini semuanya terlibat dalam judi online, bukan hanya masyarakat bawah yang selama ini disebut-sebut sebagai korban ya. Baik, kita akan mendalami ini dan kita coba langsung ke PPATK. Pak Nasir, kalau melihat PPATK terus bekerja keras juga untuk mengusut tuntas bagaimana judi online, salah satunya men-tracing ini sebenarnya rekening-rekening ini punya siapa, uang-uangnya mengalir kemana, dan sejauh ini bagaimana sih progresnya Pak? Kabarnya juga kemarin PPATK sempat menyatakan bahwa para pelaku judi online atau pemain judi online yang sudah diamankan oknum Komdigi ini ternyata sempat memanipulasi dari transaksi judi online.
Ya, tipologi dari pencucian uang dari judi online ini banyak ya. Para bandar, agen dan lain-lain itu menggunakan rekening aspal asli tapi palsu, di mana mereka membeli Aspal. rekening-rekening yang digunakan untuk transaksi judi online itu dari masyarakat. Kan begitu mudah ya, dengan uang 200-300 ribu mereka sudah dapat buku rekening dan ATM-nya. Nah, jadi ini ada profesi baru juga nih di tengah masyarakat yang menjualkan buku rekening ya, rekening bank kepada para bandar. Nah, ini salah satu tipologi dari pencucian uang dari judi yang ada. Begitu Mbak Mala dan Mbak Rati. Ya Pak Natsir, kemarin Pak Natsir juga membenarkan dan memvalidasi bahwa pernyataan Menteri Komdigi ada oknum pemerintahan dan politisi yang terlibat dalam judi online ini. Nah, bagaimana PPATK mengidentifikasi aliran atau keterlibatan dari oknum pemerintahan dan politisi di judi online ini, Pak? Adakah kriteria dan indikator yang dipakai oleh PPATK? Kalau semua lapisan masyarakat tuh ada Mbak Mala, ya wartawan aja banyak, presenter juga ada. Semua lini masyarakat ada yang bermain judi online. Tapi dari sisi usia itu yang banyak kan antara usia 20 sampai 30. Dan anak-anak di bawah umur 11 tahun pun itu jumlahnya cukup signifikan juga gitu ya. Jadi hampir semua lini masyarakat itu ibu-ibu rumah tangga itu yang saya tadi di awal agak prihatin ya, bagaimana ibu rumah tangga yang keluarga itu berpenghasilan rendah tapi 70%-nya itu digunakan untuk bermain judi, sehingga yang dikonsumsi tinggal berapa, 30% itu dapat apa gitu. Harusnya dia mampu membeli susu buat anak-anaknya, tapi karena dipakai judi online akhirnya uang itu tidak bisa digunakan mencukupi gizi keluarga. Gitu Mbak Mala, Pak Mbak Natsir, Rati. sudah adakah mungkin update dari PPATK terkait rekening-rekening ini memang benar adanya mengalir ke arah politik begitu Pak? Atau terafiliasi dengan kementerian tertentu selain Komdigi dan lain sebagainya begitu yang didalami oleh PPATK? Ya, jadi hasil analisis yang kami lakukan, hasil pemeriksaan yang kami lakukan itu sudah disampaikan kepada teman-teman penyidik. Jadi begitu proses kerjanya. Di mana pertama kami menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan dari penyedia, dari pihak pelapor. Pihak pelapor itu antara lain bank, ya, insuran, pasar modal dan lain-lain. Juga selain laporan transaksi keuangan mencurigakan, PPATK juga menerima laporan transaksi keuangan tunai di atas 500 juta per hari. Nah, dari data-data itu lalu kita analisis. Kalau ada indikasi tindak pidana pencucian uang, maka hasil analisis tadi kita sampaikan kepada penyidik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, ada 6 tuh penyidik. Polri, ya, Jaksa, KPK, BNN, Bea Cukai, Pajak. Jadi sesuai dengan tindak pidana asalnya mana itu kita serahkan. Gitu. Nah sekarang dengan putusan Mahkamah Konstitusi, PPNS juga bisa kita serahkan hasil analisis yang kita lakukan. Gitu Mbak Mala, Mbak Rati. Baik, Pak Natsir, berarti sudah ada rekomendasi spesifik yang diberikan oleh PPATK kepada aparat penegak hukum terkait dengan aliran dana judi online ini ya Pak. Kita akan tanya ke Mas Nova nantinya. Mas Nova, nih di sosial media juga sudah ramai untuk mendorong dan juga memaksa agar mantan Menteri Kominfo diperiksa terkait dengan apa yang sudah dianalisis oleh PPATK. Nah, bagaimana nanti kita akan tunggu jawaban Mas Nova, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Tadi kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Mas Nova. Kita ingin tahu bagaimana sentimen masyarakat di media sosial terkait adanya oknum pemerintahan yang diduga terlibat judi online, Mas. Oke. Kita pantau juga ya, kita pantau bagaimana judi online yang melibatkan oknum dari Komdigi.
Nah, sambil mungkin diulas tuntas oleh Mas Nova, ini kayaknya perbincangannya cukup hangat di media sosial, khususnya untuk di X sendiri ya Mas ya. Nama-namanya ini muncul nggak tanggung-tanggung dengan profil-profilnya dikeluarkan semua oleh netizen gitu. Kayaknya paling tahu dan... Iya, paling bener banget nih netizen ya. Gimana Mas, boleh diulas Mas? Saya agak panjang dulu ya, agak jauh dulu. Dari 2017, perbincangan tentang judi online ini sudah sangat ramai di media sosial sebenarnya. Sejak saat itu juga, desakan agar judi online ini segera diusut tuntas oleh pemerintah, oleh aparat penegak hukum juga terus tinggi. Menjelang 2024 Pilpres itu perbincangannya makin ramai. Jadi kalau kita lihat dalam 6 bulan terakhir saja itu perbincangannya lebih dari 515.000 hanya di Twitter saja. Kalau sebelumnya saya punya data di Facebook, di Instagram juga di YouTube. Itu jutaan jumlahnya. Tapi kita lihat di Twitter saya ada 500, dalam 6 bulan aja itu 515.000 perbincangan tentang judi online. Ini hanya dengan kata kunci judi online, belum dengan slot, bet, terus gacor dan teman-temannya. Kalau itu semua dimasukkan, wow, banyak banget banyak banget. Tapi tone-nya apa? Negatif, positif? Justru kebanyakan sebelum ini tonnya adalah netral, bahkan cenderung positif. Jadi publik ngelihat judi online ini, kalau yang negatif itu ya, ngelihatnya karena kita punya pengalaman dari 2017, ada yang ditangkap, ada yang tidak ditangkap, dibiarkan saja, kayaknya udah pasrah gitu. Netizen itu udah pasrah. Sampai kemudian terjadi penangkapan Satbor, penangkapan di Komdigi, dan seterusnya. Baru setelah ini, sentimennya mulai membaik kepada pemerintah. Sekaligus juga publik juga agak kecewa sebenarnya karena ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Gimana nih? Bahkan kalau kita ingat 2024 kemarin itu ada perbincangan, ada kecurigaan. Ini jangan-jangan dananya dipakai untuk kepentingan politik. Hal yang sama juga kemudian terjadi di 2024. Sekarang ini dipakai kepentingan politik, dibahas juga nggak sama netizen, arah kemana nih? Kan kepentingan politik banyak yang ada nih. Kemana yang arahnya tuh kemana? Iya, apa ada narasi dominan Mas yang disampaikan oleh netizen nih? Kita potong ke dua minggu terakhir aja ya. Kalau di 2 minggu terakhir itu memang kebanyakan bicaranya adalah untuk apa yang sudah kemarin dilakukan dan apa yang sedang dihadapi saat ini. Maksudnya Pilpres dan Pilkada? Pilpres dan Pilkada. Kemarin itu Pileg, Pilpres, sekarang Pilkada, serta rencana ke depannya. Jadi selain Pileg, orang juga curiga, jangan-jangan nanti ini akan dipakai untuk buat partai mungkin, atau buat organisasi mungkin. Karena kalau ngelihat uangnya, ada yang mau bikin partai. Kalau ngelihat uangnya, ratusan triliun. Iya. Dan itu bukan angka yang sedikit, itu sudah cukup sekali untuk digunakan untuk ya kegiatan-kegiatan politik seperti itu ya. Oke, mungkin tahan dulu ya, karena cukup banyak informasi yang disajikan oleh Don Emprit. Saya mau ke Bang Hensat, benar ada arah ke situ? Tadi dikatakan ini netizen. Kalau dari sisi Bang Hensat yang suka mengamati dari sisi politiknya seperti apa? Apakah arahan netizen, suuzonnya netizen ini benar adanya? Mungkin saya jadi kepikiran tuh, tadi waktu diomongin politik kan ada beberapa kejadian yang ya itu tadi kan mau pilkada, terus ada yang mau bikin partai katanya kan. Wah kalau gitu ngeri juga kalau kemudian uang-uang ini digunakan besar dan. Tapi kalau dari cermatan Anda seperti apa? Nah itu kan kalau besar artinya memang uangnya besar kan sangat mungkin juga masuk ke sana. Tapi nanti biar aparat lah, saya takut salah ngomong nih. Tapi bangsa ini nih akhir-akhir ini sedang dicoba tentang kasus-kasus yang uangnya triliunan-triliunan. Ada Jarov Richard ya. Terus kemudian ZR ya. Sritek dulu tuh. Sritek. Terus sekarang si ini deh jadi online. Dan serunya lagi memang hanya berkisar 10 hari setelah dilantik menteri itu kan. Makanya begitu ditangkap orang-orang atau pegawai Komdigi 10 hari aja berarti kan ini canggih juga nih Menteri Mutia nih kan. Pasnya cepat banget ya. Cuma butuh 10 hari kebongkar tuh. Ini yang udah lebih, kan pertanyaannya begitu, yang udah lebih lama nih ngapain aja menterinya gitu ya. Dan saya nggak tahu nih jawabannya kemana. Tapi kan itu mulai lagi meningkat tentang keadilan misalnya ya. Satbor, penjahit keliling, si Gunawan itu. Denny Cagur juga tadi disebut. Nah ini dulu nih, ini agak beda nih case-nya sama Denny Cagur nih.
si Satbor ini, Gunawan Satbor ini tadinya penjahit keliling di Sukabumi, satu desanya ikut-ikut Satbor, terus mungkin dia juga nggak tahu tuh promosiin itu, oh ini ternyata salah gitu ya. Baru kemudian menyeruak lagi kasus-kasus yang dulu yang artis-artis yang lebih ngetop dari si Gunawan. Ini si Gunawan langsung ditangkap, langsung dibotakin. Kok artis yang lain enggak? Artis yang lain nggak dibotakin. Dulu gimana ya kasusnya yang nah lebih itu parah? jadi akhirnya mungkin membesarnya bukan cuma karena uangnya aliran kemana, mungkin rakyat nggak terlalu memahami itu alirannya kemana atau tuduhannya apakah digunakan untuk bisnis kah, politik kah, segala macam, mungkin nggak terlalu memahami itu. Tapi memang yang dilihat adalah ada ketidakadilan, ini ditangkap kemudian langsung dibotakin. Sementara ini yang seleb ini cukup ngomong nggak tahu ya udah gitu kan. Jadi akhirnya berkembangnya ke sana. Mas Hensat, nanti kita akan tanyakan juga bagaimana persepsi masyarakat. Nanti, harus sekarang nih. Kita mau jeda dulu nih Mas. Ya, kita mau tanyakan nanti bagaimana persepsi masyarakat terhadap citra politik ya saat ini terhadap tindakan pencegahan dan juga penanganan dari judi online yang tidak kunjung selesai. Namun usai jeda berikut ini. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Mas Henry Satrio dan juga Mas Nova. Mas Hensat, tadi kita sempat terpotong soal bagaimana desakan ketegasan penanganan hukum terhadap kasus judi online ini bisa membentuk citra pemerintahan gitu. Apa yang menurut Mas Hensat ini penting dilakukan? Ini kan gini ya, sebetulnya yang menarik hari ini adalah sudah ada pejabat pemerintahan yang terseret-seret namanya gitu ya. Ya kita sebut aja Mas Budiari gitu. Tapi Mas Budiari kan sudah mengatakan juga bahwa dia siap diperiksa. Nah harusnya langsung diperiksa aja gitu supaya nama baiknya Budiari juga kan. Saya yakin juga dia lebih baik diperiksa daripada enggak. Karena kalau enggak kan kita ngomongin dia terus tuh. Tapi kan dia udah stated, saya siap diperiksa nih. Harusnya aparat hukum langsung periksa aja. Nah bagaimana larinya ke citra pemerintahan, nah ini yang agak pelik nih malah menurut saya. Karena kan ini bukan kasus kemarin sore, jadi bukan artinya Prabowo jadi presiden terus judi online ada. Ini dari zaman Jokowi juga udah ada gitu kan. Bahkan tadi kan Mas Rizal Nova ini kan juga spill sedikit tuh. Dari 2013 bahkan ya tadi ya? Nah itu dia kan, jadi udah lama banget gitu. Nah apakah ini bisa diberantas atau tidak? Ini kan tergantung dari kekuatan kita ngomongin si judi online ini kan. Willingnya ya. Kekuatannya media mungkin 1 minggu, kekuatannya media sosial nanti Mas Nova lebih paham tuh berapa lama di ininya. Nah apakah akan ada isu-isu lain yang masuk menutupi ini? Ya pasti akan ada kan, sebentar lagi pilkada, ini udah mulai debat-debat dan lain-lain. Terus mungkin ada isu-isu lainnya juga yang akan masuk. Apakah akan hilang? Ya gini loh kan, ini kan terlalu mudah ya mainnya dan terlalu bisa menjangkau masyarakat kelas bawah. Jadi bukan saja political will, tapi juga ada keberanian pemerintah untuk memang menutup benar-benaran gitu. Kemarin atau tadi pagi ya saya lihat di YouTube salah satu televisi nasional juga, dia menyiarkan rapat di DPR. Itu Mas Abraham Srijaya, Golkar dia justru mengatakan, saya mendapatkan informasi bahwa yang ditutup bukan situs, tapi WordPress gitu. Loh ini lucu juga nih. Jadi emang situsnya sembarangan. Jadi nutupnya itu yang penting nutup gitu kan. Ada berapa yang ditutup, pokoknya ditutup, jadi kelihatannya banyak aja. Nah kalau menurut saya ini bukan persoalan kecil gitu ya. Dan bukan persoalan mudah juga buat negara dan aparat. Apakah kemudian misalnya Babe Haikal langsung mendapatkan tugas nih kan sebagai badan halal gitu ya? Itu seru-seru juga. Tapi kalau bicara tentang citra pemerintah, kalau bisa ditutup, habis hilang judi online, ini top banget Pak. Nah harapannya seperti itu ya. Coba kita ke Pak Nasir. Pak Nasir, sudah ada beberapa nama yang terseret-seret di media sosial dan netizen meminta untuk juga didalami begitu ya. Ada mantan menteri Budi Ari, kemudian juga ada Adi Kismanto dan lain sebagainya. Ini dari PPATK bagaimana caranya mengusut tuntas? Apakah juga turut nantinya memanggil pihak-pihak yang juga disebut-sebut oleh netizen di media sosial ini? Jadi Mbak Mala dan Mbak Rati, kewenangan PPATK itu dan cara kerjanya itu adalah follow the money ya, mengejar uang hasil kejahatan. Jadi berdasarkan tadi laporan yang disampaikan kepada PPATK, PPATK analisis, hasil analisis itu kemudian
disampaikan kepada penyidik. Penyidiklah yang memiliki kewenangan untuk mencari alat bukti. Sementara PPATK dia hanya membantu proses penegakan hukum itu dengan informasi intelijen di bidang keuangan. Nah, seperti itu. Jadi para pihak yang terkait itu gimana, Mbak? Ya, Pak Natsir, jika memang PPATK sudah mengetahui aliran dana dari judi online ini, kemudian juga sudah melaporkan, memberikan hasil laporan itu kepada aparat penegak hukum, lalu mengapa selama ini masih sulit untuk diberantas, Pak? Menurut Anda seperti apa sinergitas antara PPATK dan juga lembaga penegak hukum lainnya? Nggak ada yang sulit, Mbak. Dan sejauh ini kan pihak penyidik juga sudah banyak yang ditangkap itu kan. Dan hasilnya baik, sudah banyak, tapi memang mungkin belum sampai ke akar-akarnya, Pak Natsir. Waduh, ya memang itu ya proses lain, proses yang tapi dari sisi tugas fungsi dan kewenangan PPATK itu semaksimal mungkin sudah kita lakukan, Mbak Mala. Baik, Pak Natsir, PPATK juga pastinya tidak bisa bekerja sendiri. Ada sinergi dengan pihak lain, pihak kepolisian dan lain sebagainya untuk mengusut tuntas mengenai judi online, Pak. Tapi kan dari PPATK bisa men-tracing ya, Pak. Walaupun tadi Anda juga tidak mau men-spill terlalu banyak kepada media, kepada pemirsa juga, menyerahkan langsung kepada pihak kepolisian. Tapi ada nggak sih, Pak, dari tracing itu apakah ke rekening-rekening pejabat negara, orang-orang besar yang ada di Indonesia, atau juga rekening-rekening ke internasional begitu, Pak? Tidak hanya lingkupnya di Indonesia saja. Oh iya, yang ke luar negeri itu udah banyak yang kita kejar ya, dan kita ada paguyuban yang namanya Egmont Group, di mana di situ perkumpulan dari PPATK sedunia, Financial Intelligence Unit yang ada di dunia. Nah, dari organisasi itu kita bisa bertukar informasi. Misalnya banyak operation dari judi online itu dikelola dari negara-negara tetangga ya, seperti Thailand, Filipina, Kamboja gitu ya. Nah, kita minta kerjasama dengan PPATK-nya Kamboja. Berapa banyak nih uang yang ada di sana, seperti itu gitu ya. Jadi kemana aja uang itu kita bisa kejar, dan beberapa lapis ya dari transaksi yang ada itulah pekerjaan yang dilakukan oleh PPATK, mentransfer uang itu dari mana, lalu kemana, dikirim kemana gitu ya, dan untuk dijadikan apa gitu ya. Kalau kita lihat misalnya uang hasil judi online itu banyak sekali tuh dialirkan ke kripto ya, ke money changer, pasar modal, kemudian juga ke investasi lainnya, macam-macam lah ya, belikan rumah, aset dan lain-lain. Dan itu tadi dari perputaran ratusan triliun uang judi online yang kembali kepada pemain judi online itu hanya 0,07%. 0,07 triliun. Oke. Yang tapi ada ke orang-orang besar di Indonesia, Pak. Ada ke orang-orang besar di Indonesia, Pak. Tracing dari PPATK. Tapi kalau dari sisi ada atau tidak orang semua baik. Ini pinter nanya-nanyanya. Iya. Baik, Pak Natsir, kita ke Mas Nova terlebih dahulu. Mas Nova, saat ini di sosial media selain ramai dibicarakan mengenai judi online, adakah juga Anda pantau pengalihan isu atau upaya disinformasi terkait dengan pencegahan dan penanganan judi online ini, Mas Nova? Kalau disinformasi atau pencegahan penanganan kayaknya tidak ada ya. Publik sepakat kalau judi online ini adalah permasalahan yang harus segera diselesaikan. Dan itu bukan sekarang saja, bukan 2 minggu atau 1 minggu terakhir ini, udah dari dulu, Mbak. Kita udah ngomongin judi online itu harus segera diberantas dari muka bumi ini, dari Indonesia lah paling tidaknya, kayak gitu. Jadi semua orang bersepakat judi online harus diberantas. Nggak ada satupun yang menyebarkan disinformasi agar judi online ini katakanlah sedikit saja gitu diamankan, dimaklumi kayak gitu, atau disertifikasi
agar dapat pajaknya gitu, nggak ada. Tapi kira-kira isu ini akan bertahan berapa lama nih Mas nih? Kalau kita ngelihat isu-isu yang ramai di media sosial, memang ada beberapa syarat agar dia bisa bertahan lama ya. Kebaruan, lalu ke aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, itu penting banget tuh. Kalau ngeliat judi online ini, kalau kita lihat aktor yang banyak disinggung, yang posisinya sangat tinggi itu kan satu orang saja. Dan selain itu bukan cuma ya, selain itu ya memang ada institusinya yang disinggung yang jadi perbincangan publik. Kalau tidak ada segera update terbaru dari kepolisian, tindakan terbaru dari kepolisian, biasanya ini hanya bertahan 1-2 minggu saja. Oke. Setelah itu ya agak menurun sedikit, lalu kita sudah mulai memilih kan di pilkada. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Harapannya dengan upaya yang dilakukan berbagai pihak ini dapat memberantas secara tuntas judi online di Indonesia. Harapannya seperti itu ya, karena ini masalah sudah cukup lama di Indonesia ya. Ini uangnya besar banget, susah. Nah itu dia. Mau berantasnya semakin besar uangnya, semakin susah diberantas. Baik. Terima kasih banyak Mas Esat, Mas Nova dan juga Pak Nasir sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Ya pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali usai jeda dengan informasi Johar Baru menjadi kawasan padat penduduk di Jakarta. Bagaimana kehidupan masyarakat di Johar Baru? Kabarnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Johar Baru menjadi kawasan padat penduduk di Jakarta. Tepatnya di kawasan RT 8 RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Saking padatnya, ukuran rumah hanya 2 x 3 meter tiap lantai. Melihat kondisi permukiman ini, dapat dikatakan kumuh dengan banyak benda yang dibiarkan di samping gang seperti motor, sepeda, hingga jemuran. Kondisi rumah pun sempit dan sesak dengan barang-barang. Tidak banyak ruang untuk bergerak, bahkan untuk tidur sekalipun. Masih banyak warga yang tinggal di rumah tak layak huni ini dengan belasan anggota keluarga dalam satu rumah berukuran sempit. Seringkali mereka harus berbagi tempat untuk tidur dalam posisi duduk. Sungguh ironis, tempat hunian yang pengap dan padat ini masih berada di Jakarta yang merupakan kota metropolitan dengan gemerlap gedung bertingkatnya. Tim TV One mengabarkan. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, saat ini di tempat kami melaporkan, tepatnya di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, kawasan Jakarta Pusat, masih ada ataupun juga masih kita dapati permasalahan mengenai hunian yang dialami oleh segelintir masyarakat Jakarta. Kami akan mengajak Anda pemirsa melihat bagaimana situasi yang ada di tempat kami melaporkan ini, tepatnya di Gang Bukhori RT 8 RW 12, bagaimana padatnya kawasan pemukiman penduduk yang ada di sini pemirsa, di mana pemukiman di sini sangat padat hingga berhimpitan dan membentuk gang sempit. Dan infonya di sini juga terdapat sebuah rumah yang tidak begitu besar, sekitar 2 x 3 meter, milik Ibu Hasna, dan kita akan berbincang langsung dengan pemilik rumah, yakni Ibu Hasna. Assalamualaikum Ibu Hasna. Ibu izin kita ngobrol-ngobrol sedikit, boleh Ibu? Ya, Ibu Hasna, saya izin mau melihat rumah. Di sini ada berapa orang Bu yang tinggal di rumah ini Bu? 12 orang. Ada 12 orang ya Bu ya. Dan ukuran rumahnya ini kira-kira ada berapa kali berapa sih Bu? Bangun sama orang di atas. Nah, orang yang satu udah jalan kerja. Ya. Di sini berarti yang tinggal ada 12 orang, 6 orang di bawah, 6 orang di atas ya Bu ya? Ini 5, 6 ya. Ada satu yang sedang jalan kerja, kerja bangunan. Ini rata-rata di sini aktivitasnya pada ngapain sih Bu? Kerjanya apa gitu? Ada gini aja nih yang pada sekolah, pada itu, dan mandi doang sekolah nggak ngapa-ngapain no yang no. Oke, Ibu tinggal di sini sudah berapa lama Bu? 20 tahun, 20 tahun tinggal di sini. 20 tahun sudah tinggal di sini ya Bu ya. Dan untuk mana lagi rumahnya di sini,
tempat sempit begini. Ya, saya pengen yang lega, enak, tidur anak-anak begini, ngantakan. Ya. Ibu berarti sehari-hari seperti apa? Harinya botol tuh dapat segini, botol, nyari botol kalau malam jam 3 nyari. Ini berarti sehari-hari ngumpulin botol ya Bu ya. Untuk kegiatan di rumah seperti apa Bu? Mandinya gimana Bu kalau di sini mandinya? Kalau mandi sini, kalau berak sono bayar 2.000. Kalau nggak punya duit bingung. Nggak punya duit bingung bayar, ini tukang ngutang dulu. Kalau Ibu Hasna sendiri tidurnya gimana Bu? Apakah duduk atau gimana Bu? Saya kalau yang pulang nyari botol, saya kalau duduk sini kan ngantuk kita ini. Saya selalu pindah kemari sempit begini. Tidur nggak tak-takan tuh. Kasur sama dia semua. Kasur sama dia semua. Saya cuma di sini ngedini. Oke, kira-kira duduk kaki ngantuknya duduk sini. Ibu kira-kira ada habis nyari botol itu kan ngantuk loh. Ibu Hasna sempit, saya duduk aja sini. Oke, Ibu Hasna terima kasih banyak atas waktunya Ibu ya, dan semoga tidur gimana nakuk pada sakit badannya. Oke. Ibu terima kasih banyak atas waktunya dan semoga bisa mendapat keadaan yang lebih baik Ibu. Kita izin pamit ya Bu ya. Kita akan mencoba untuk mewawancarai pejabat setempat yang kabarnya Wakil Wali Kota Jakarta Pusat sudah berada di kawasan ini sedang meninjau beberapa rumah yang ada di Gang Buhori ini, karena memang situasi di rumah Bu Hasna salah satunya memang menjadi sorotan bagi publik, di mana memang Bu Hasna ini menjadi salah satu yang kondisinya memang cukup tidak layak. Dan ini kita gambarkan di sini pemirsa bagaimana situasi di Gang Buhori yang sangat sempit. Ini hanya saya hanya bisa harus mengecilkan badan dulu untuk kemudian bisa lewat. Ibu permisi ya Bu. Dan di sini juga banyak sekali kegiatan warga yang di Gang Buhori, ada yang berjualan di warung. Dan di sini ada pasar juga. Dan memang tadi informasinya juga Wakil Wali Kota dari Jakarta Pusat hadir juga memantau situasi yang ada di sini, dan memang juga di kawasan ini tidak jauh dari tempat ini juga ada rusun yang memang digunakan untuk warga sekitar. Namun memang tadi sepanjang informasi yang kami dapatkan setelah kami berbincang dengan warga juga, memang rusun yang dibangun memang digunakan untuk warga yang saat itu terdampak tanahnya, yang kemudian mereka dibangunkan rusun. Kita menunggu bagaimana langkah pemerintah selanjutnya untuk kemudian bisa memfasilitasi atau mengakomodasi warga-warga seperti Bu Hasna. Seperti itu laporan kami dari Jakarta Pusat, kita kembalikan ke studio. Terima kasih. Terima kasih Man Fajar atas laporannya langsung dari salah satu permukiman padat penduduk ya, di mana tadi dikatakan rumah 2 kali 3 meter dihuni belasan anggota keluarga. Ini miris sekali, semoga juga menjadi perhatian dari pemerintah Provinsi Jakarta. Terima kasih Man Fajar, selamat bertugas kembali. Kita sebelum akhiri jumpa kita akan pantau apa saja yang akan disajikan dalam kabar utama pagi. Sudah ada Zinka Naila. Selamat pagi Zinka, silakan. Selamat pagi Rati dan juga Mala. Pada hari ini di kabar utama pagi ini ada sesuatu yang unik. Bagaimana seorang ibu di Gorontalo ini mendidik anaknya dengan membawanya ke polsek, dan juga nantinya kita akan mengupdate soal situasi di Lewotopi. Baik, terima kasih Zinka Naila. Selengkapnya di kabar utama pagi ya. Ya, kita Mala dan Rati pamit undur diri dari Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.